Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rumusan Masalah dan Melakukan Telaah Literatur. Sumber yang kami ambil yang pertama berasal dari Mudrajat Kuncoro 2008, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Jakarta Erlangga. Yang kedua, Uper 2001, Business Research Method Jakarta Erlangga. Yang ketiga, Umaskaran 2006, Research Method for Business, A Skill Building Approach, Jakarta Salimba 4. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Intan Hamilatul Hasanah dengan NPM 2101020008. Yang kedua ada Fitria dengan NPM 0016. Yang ketiga ada Firnia Sariwardaningsih dengan NPM 0017. Dan yang terakhir ada Septiasi Indra Iswari dengan NPM 0020. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah adalah konteks dari penelitian, alasan mengapa penelitian diperlukan, dan petunjuk yang mengarah tujuan penelitian. Ada beberapa karakteristik perumusan masalah yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya menunjukkan variabel yang menarik peneliti dan hubungan deskriptif di mana permasalahan secara sederhana diungkapkan dalam suatu pernyataan yang harus dijawab. Namun demikian arti penting penelitian tetap pada hubungan antar variabel. Perkecualian dalam hal ini adalah dalam metode penelitian deskriptif, di mana perusahaan mungkin merupakan suatu pernyataan yang sederhana untuk dijawab. Yang kedua yaitu menyusun definisi dari semua variabel yang relevan, baik secara langsung maupun operasional. Definisi operasional ini harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran yang berbeda, yang pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan penelitian. Arti operasional adalah penjelasan dalam terminologi operasional atau proses. Perumusan masalah harus disertai dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah segala informasi yang diperlukan untuk memahami perumusan masalah yang disusun oleh peneliti. Dengan kata lain, latar belakang masalah merupakan informasi yang diperlukan untuk mengerti permasalahan yang ada. Selanjutnya ada menemukan masalah. Penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat pula merupakan persoalan yang kompleks, seperti penyusunan perencanaan unit bisnis. Permasalahan yang kompleks, misalnya perencanaan untuk bisnis, akan mengundang berbagai permasalahan ikutan yang lain dan memerlukan penelitian tersendiri. Permasalahan yang ada perlu dipahami dan dirumuskan dengan baik. Kesalahan dalam memahami permasalahan akan menimbulkan keputusan yang keliru. Perlu juga dikaji kembali apakah permasalahan yang ada bukan merupakan masalah sampingan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik melibatkan rumusan tujuan penelitian dan pernyataan penelitian, di mana tujuan penelitian dasar dalam bisnis berkaitan dengan pengembangan informasi dari proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menjelaskan masalah tertentu yang terjadi dalam lingkup pekerjaan. Memberikan solusi untuk masalah yang terjadi dalam lingkup pekerjaan adalah tujuan dari studi pada kebanyakan penelitian terapan. Cakupan dari satu pernyataan penelitian atau lebih dalam rumusan masalah menjelaskan lebih lanjut permasalahan yang akan diselesaikan. Pernyataan penelitian menjelaskan apa yang ingin Anda pelajari tentang topik tersebut. Pernyataan penelitian memandu dan membentuk proses pengumpulan dan analisis informasi untuk membantu Anda dalam mencapai tujuan studi.
Dengan kata lain, pernyataan penelitian adalah terjemahan dari masalah organisasi menjadi kebutuhan informasi tertentu. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah yang baik adalah yang relevan, namun juga dapat diteliti. Rumusan masalah yang dapat diteliti jika Anda dapat menjawab pernyataan penelitian tersebut dalam keterbatasan proyek penelitian. Batasan tersebut mungkin berkaitan dengan waktu dan uang, namun juga dengan ketersediaan responden, keahlian peneliti, atau rumusan masalah mungkin terlalu sulit untuk dijawab, dan semacamnya. Pernyataan penelitian yang memiliki cakupan terlalu luas adalah masalah yang sering terjadi terkait sifat dapat diteliti. Penting bagi Anda untuk membuat pernyataan penelitian yang ditentukan dengan batasan yang dapat diteliti dalam waktu yang masuk akal dan dengan jumlah dana dan usaha yang sesuai. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau survei literatur merupakan langkah penting di dalam penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk melihat apa saja yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti. Kajian teoritis. Terdapat 3 unsur di dalam kajian teoritis, yaitu konsep, konstruk, dan variabel. Konsep. Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal lain yang sejenis. Konsep-konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep juga dapat diartikan sebagai sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Atau dengan kata lain, konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Ada 3 unsur dalam konsep, yaitu yang pertama ada sumber-sumber konsep. Terdapat 2 sumber konsep, yaitu konsep gravitasi dan konsep jarak. Yang kedua ada pentingnya konsep dalam penelitian. Keberhasilan penelitian tergantung kepada 2 objek itu, sejauh mana kita merumuskan konsep secara jelas dan sejauh mana orang lain mengerti konsep-konsep yang kita ajukan. Yang ketiga ada masalah-masalah dalam pemakaian konsep. Pemakaian konsep menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dipertegas dalam situasi penelitian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konstruk. Sebuah konstruk merupakan suatu bayangan atau pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian atau untuk tujuan membangun teori. Next. Gambar ini menggambarkan beberapa dari konsep dan konstruk yang dihadapinya. Konsep-konsep di bagian bawah gambar ini yaitu ketepatan format, kesalahan dalam naskah, dan kecepatan mengetik merupakan yang paling mudah dan paling konkret untuk dapat diukur. Selanjutnya, konsep-konsep dalam tingkat berikutnya dalam gambar adalah kosakata, sintaksis, dan ejaan. Ketiga hal ini juga ternyata berkaitan. Ketiga konsep ini membentuk suatu konstruk yang dinamakan keterampilan berbahasa. Next. Selanjutnya ada variabel. Variabel adalah simbol dari suatu kejadian, tindakan, karakteristik, sifat khusus, atau atribut yang dapat diukur dan dikategorikan.
Dalam praktek, istilah variabel dipakai oleh para ilmuwan dan peneliti sebagai sinonim untuk konstruk atau hal yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, suatu variabel merupakan simbol yang diberi angka atau nilai. Next. Variabel dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, variabel independen dan dependen. Para peneliti paling berkepentingan dengan hubungan-hubungan antar variabel. Misalnya, apakah gaya kepemimpinan partisipatif atau variabel independen berpengaruh kepada bekerja atau atas kinerja atau variabel independen. Yang kedua ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel independen kedua yang dicangkup dalam hipotesis karena diduga mempunyai dampak yang berarti terhadap hubungan variabel independen dengan variabel dependen yang semula dinyatakan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk variabel yang ketiga yaitu variabel luar biasa. Ada variabel-variabel luar biasa yang jumlahnya hampir tidak terbatas yang mungkin saja berpengaruh pada suatu hubungan tertentu. Beberapa di antaranya dapat diperlakukan sebagai variabel-variabel independen atau moderator, tetapi kebanyakan harus diasumsikan saja atau dikecualikan dari penelitian bahwa variabel-variabel yang jumlahnya banyak ini mempunyai sedikit saja atau bahkan tidak mempunyai dampak terhadap suatu keadaan tertentu. Kebanyakan variabel ini dapat diabaikan. Mungkin ada di antaranya yang penting tetapi dampaknya demikian acak sehingga dampaknya kecil sekali. Yang terakhir yaitu variabel antara. Variabel-variabel yang dikemukakan sehubungan dengan hubungan-hubungan kausal merupakan variabel yang konkret, jelas dapat diukur, dan dapat dilihat, dihitung, atau diamati. Akan tetapi, kadang-kadang kita tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan-penjelasan yang diberikannya. Jadi, meskipun kita mengakui bahwa 4 hari kerja dalam seminggu menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi, kita mungkin menganggap bahwa ini belum merupakan penjelasan yang lengkap, bahwa panjang minggu kerja berpengaruh pada suatu variabel antara yang pada dirinya menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi. Next. Yang selanjutnya yaitu review penelitian terdahulu. Review penelitian terdahulu. Review penelitian merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu guna mendapatkan inspirasi. Selain itu, hasil dari penelitian terdahulu dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Next. Fungsi review penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pendukung adalah penelitian dengan salah satu atau lebih variabel yang sama dengan penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.